Akhir-akhir ini, frasa kabur aja dulu makin sering muncul di lini masa. Bukan cuma jadi bahan candaan, tapi juga jadi semacam refleksi tentang rasa capek, kecewa, bahkan keputusasaan dari generasi muda terhadap kondisi negeri ini. Tapi benarkah kabur itu sama dengan menyerah? Atau ada makna lain yang belum kita pahami? Istilah kabur aja dulu sering dianggap negatif, seolah-olah malas, nggak nasionalis, nggak mau berjuang. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Ungkapan ini lahir bukan dari rasa benci, tapi dari rasa lelah. Lelah karena merasa tidak dihargai, tidak punya ruang tumbuh, atau sekedar ingin bertahan hidup lebih baik. Banyak yang kabur bukan cuma ikut tren, tapi karena punya alasan nyata. Misalnya, Contohnya gaji kecil, biaya hidup makin mahal, kerjaan susah, sistem bobrok, nepotisme di mana-mana. Kabur aja dulu. Apa itu? Mulai dari mana? Kenapa banyak orang yang ngomongin? Jadi tren ini muncul sebagai respon dari macam-macam isu dalam negeri, kayak kebijakan pemerintah yang dianggap kurang, kesenjangan sosial, sampai lapangan kerja yang dianggap minim. Banyak juga yang share pengalaman hidupnya, apalagi mereka yang udah atau bahkan sekarang lagi di luar negeri. Bahkan di X ada yang sampai buat perbandingan. Kalau mau kabur aja dulu, bisa pilih ke negara yang mana. Respon netizen gimana? Ya beragam. Ada yang dukung kayak bilang kayak gini, ya mending di luar negeri aja lah karena bisa dapat gaji yang lebih baik. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, nggak semudah itu karena walau terlihat ya lebih terjamin, tapi biaya buat pindah juga nggak sedikit dan adaptasi di sana juga nggak mudah. Nah menurut kamu gimana nih? Coba komen ya. lalu muncullah pemikiran, kalau di sini nggak bisa kasih kesempatan, mungkin di tempat lain bisa. Tapi ingat, kabur ke luar negeri tidak otomatis berarti berhenti cinta Indonesia. Justru banyak dari mereka yang pergi itu sebenarnya ingin belajar dan kembali dengan sesuatu yang lebih besar. It's very dangerous. I've started to talk. I forgot my presentation. So I have to give some thoughts about optimizing technology for human resource development. If I'm talking about productivity, okay? Sumpahku terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan, jiwa besar dan suci membawa aku padamu, padamu Indonesia, makmur dan suci. Nasionalisme itu bukan diukur dari lokasi kaki berpijak, tapi dari apa yang kamu berikan untuk bangsamu. Tapi, kalau semua orang pintar dan berbakat itu kabur, tanda kutip, siapa yang bakal bikin Indonesia lebih baik? Nasionalisme zaman sekarang nggak harus ditunjukkan dengan atribut bendera atau upacara. Tapi bagaimana kamu berkontribusi sesuai era dan kemampuanmu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang tentang Indonesia sebagai satu kesatuan, wilayah, budaya, kepentingan, dan tujuan bersama. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bangsa ini tidak butuh mereka yang hanya pintar bicara, tapi butuh mereka yang siap berdiri dan berkorban. Mari kita jadi warga negara yang sadar akan tanggung jawabnya. Jangan kabur, jangan diam, mari kita hadir untuk Indonesia. Nasionalisme adalah gerakan kabur aja dulu adalah cerminan melemahnya wawasan kebangsaan, di mana individu lebih mementingkan keselamatan dan kenyamanan pribadi dibandingkan tanggung jawab kolektif sebagai warga negara.
Wawasan kebangsaan mengajarkan bahwa setiap warga negara punya kewajiban moral dan konstitusional untuk ikut menjaga keutuhan bangsa, termasuk dalam kondisi krisis. Namun pola pikir kabur aja dulu menunjukkan sikap lari dari tanggung jawab. Ini jelas bertentangan dengan semangat bela negara dan prinsip gotong royong. Nasionalisme sejati bukan hanya soal bendera dan lagu kebangsaan, tetapi ia harus diwujudkan dalam suatu tindakan nyata saat negara membutuhkan. Orang-orang dengan mental kabur aja dulu itu biasa hanya sekedar vokal saja di saat negara dalam situasi aman. Namun mereka menghilang saat negara membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan tidak tertanam baik di dalam diri mereka. Jika semakin banyak warga yang berpikir asal saya selamat, maka rasa kebangsaan akan tergantikan oleh ego sektoral atau individualisme. Ini bisa menjadi benih perpecahan, terutama di masa krisis nasional atau konflik sosial. Bangsa ini tidak dibangun oleh mereka yang kabur dari masalah, tetapi oleh mereka yang bertahan, bekerja, dan berkorban. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari pelarian. Nasionalisme bukan tentang berdiri paling depan saat upacara, tapi tentang tidak meninggalkan barisan saat negeri dalam bahaya. Nasionalisme adalah rasa memiliki, rasa peduli, dan komitmen untuk membangun bahkan kalau itu dimulai dari luar negeri. Kamu bisa jadi konten kreator yang dikenal dengan mengenalkan budaya Indonesia. Jadi peneliti yang bawa pulang inovasi, jadi wirausaha yang bantu pasar lokal, atau sekedar terus bicara jujur dan mendorong perubahan. Mereka kabur, iya, tapi mereka juga kembali dalam bentuk kontribusi. Jadi daripada menghakimi, mari saling menguatkan, karena nasionalisme bisa punya banyak bentuk.